Learning goals untuk materi ini kita akan belajar bersama bagaimana tahapan perkembangan psikologi setiap individu melalui kajian dari 4 tokoh. Tokoh pertama ada Einstein yang nanti akan menjelaskan bagaimana value dari human society, kemudian ada Piaget dan ada Vygotsky dengan social environment-nya, dan ada Mr. Erikson dengan 8 stages development for individu. Hello everyone, welcome to our presentation on theories of human development. My name is Rama and I'll be your host today. Before we start, let's warm up with a pre-test quiz. Don't worry, this pre-test quiz is just for fun and basically just to get our mind thinking. Now, to access the pre-test quiz, you can either scan this barcode or you can type this link into your browser. You have 3 minutes to complete it, and basically you can start the video at any time you want while taking the quiz. So, what are you waiting for? Do the pre-test quiz. Great job! Thank you for participating. Now, let's begin our learning journey. To start, we need to understand why studying human development is so important. It affects how we teach, how we learn, and how we interact with others throughout our life. Therefore, to introduce this topic, please welcome our first presenter, Pak Tri. Albert Einstein, in his departure from Germany in 1933, segala sesuatu yang berharga dalam masyarakat manusia bergantung pada kesempatan yang diberikan kepada individu untuk berkembang. Sama seperti teknologi yang berubah, manusia pun demikian. Namun perubahan dalam diri manusia sangatlah berbeda dari perubahan dalam teknologi. Teknologi berkembang dan teknologi baru diperkenalkan berkat peran manusia. Sedangkan perubahan dalam diri manusia jauh lebih kompleks. Seorang individu secara alami mengalami perubahan seiring waktu. Perubahan fisiologis mungkin menjadi yang paling jelas saat seorang bayi tumbuh menjadi anak dan berkembang menjadi dewasa. Perubahan fisiologis tersebut cenderung terjadi terlepas dari apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh manusia lain. Namun, hasil pertumbuhan manusia dapat dipelihara atau terhambat oleh berbagai faktor seperti pola makan, olahraga, dan interaksi dengan orang lain. Psychological and cognitive development. Manusia juga berkembang secara psikologis, kognitif, sosial, dan budaya. Beberapa hal tidak dapat dengan mudah dipahami pada tahap perkembangan tertentu. Piaget pada 1928-1970 mengamati bahwa anak yang masih sangat kecil belum memahami bahwa suatu kuantitas, misalnya air dalam wadah, tetap sama meskipun tata letaknya berubah. Bahasa dan pengalaman jelas memainkan peranan penting dalam perkembangan psikologis dan kognitif. Terdapat kemungkinan lebih banyak variasi dalam perkembangan sosial dan budaya dibandingkan dengan perkembangan fisiologis atau psikologis.
Perkembangan dalam aspek-aspek ini saling terkait dan dalam banyak kasus saling bergantung. Newman and Newman tahun 2007. Environmental influence on development. Tingkat perkembangan kognitif yang tinggi dapat ditunjukkan melalui kemampuan untuk terlibat dalam aktivitas penyelidikan. Dalam beberapa konteks budaya atau sosial, sikap ingin tahu mungkin dianggap tidak pantas dan dapat ditekan sejak dini dalam perkembangan individu. Kondisi fisiologi seperti buta warna dapat menghambat atau mencegah seorang berkembang secara kognitif dalam bidang yang berkaitan dengan teori warna. Baik perubahan dalam skala makro maupun mikro dalam perkembangan manusia memiliki implikasi terhadap proses pembelajaran dan pengajaran. The role of individual choices in development. Manusia memiliki kemampuan untuk membawa perubahan dalam diri mereka sendiri. Mereka membuat pilihan dan keputusan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Sebagai contoh, Marie Curie memperhatikan adanya aktivitas elektromagnetik yang tidak biasa pada pitch blender. Ia menduga bahwa aktivitas tersebut terkait dengan sesuatu yang mirip dengan uranium dan memutuskan untuk mencari tahu penyebabnya. Tingkat perkembangan manusia dapat dikategorikan ke dalam beberapa tahap, termasuk pemula absolut, pemula lanjut, pelaku yang kompeten, pelaku yang mahir, dan ahli intuitif. Diffus and Diffus tahun 1986. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Thank you, Pak Tri, for that insightful introduction. Now, let's explore our first major theory, Jean Piaget's cognitive development theory. Piaget explained how thinking evolves in different stages, from infancy to adulthood. And now, to walk us through these fascinating stages, let's welcome our next presenter, Ibu Devi. Teori perkembangan kognitif Piaget. Teori perkembangan kognitif adalah gagasan bahwa seiring dengan kedewasaan seseorang, secara alami dia akan berkembang melalui berbagai tahap perkembangan kognitif. Nah, teori yang paling erat kaitannya dengan teori perkembangan kognitif adalah yang disampaikan oleh seorang ahli genetika epistemologis dari Swiss yang mempelajari struktur kognitif anak-anak. Beliau bernama Jean Piaget. Jean Piaget mengusulkan 4 tahap utama perkembangan kognitif. Yang pertama, tahap sensori motorik. Tahap ini berada di kisaran kira-kira sejak lahir sampai usia 2 tahun. Pada tahap ini di mana kontrol motorik dikembangkan dan mengidentifikasi diri sebagai objek yang terpisah dari objek lain. Yang kedua, tahap praoperasional, yaitu di rentang usia 3 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, objek diidentifikasi dan dikaitkan dengan simbol melalui penggunaan bahasa. Yang ketiga, tahap operasional konkret rentang usia 7 sampai 11 tahun. Di mana pada tahap ini kemampuan seseorang untuk berpikir logis tentang objek dan peristiwa dan gagasan tentang konversi mulai dipahami. Kemudian tahap yang terakhir di rentang usia 11 tahun ke atas adalah tahap operasional formal, di mana pada tahap ini melibatkan kemampuan seseorang untuk berpikir logis tentang objek yang abstrak dan proposisi hipotesis. Pandangan dasar Piaget adalah bahwa seiring dengan kedewasaan seseorang, ia beradaptasi dengan dunia dengan cara yang berbeda. Dua proses dasar adaptasinya adalah asimilasi dan akomodasi. Asimilasi melibatkan penerimaan terhadap yang dipersepsikan, kemudian menciptakan representasi internal, dan yang terakhir mengasosiasikannya dengan representasi yang sudah ada sebelumnya.
Proses asimilasi ini menyiratkan bahwa apa yang dialami seseorang dipresentasikan secara internal sehingga sesuai dengan struktur pengetahuan internal yang ia miliki. Sedangkan akomodasi terjadi ketika struktur internal harus diubah atau diciptakan untuk memperhitungkan pengalaman baru pada dirinya. Walaupun asimilasi dan akomodasi merupakan proses yang saling melengkapi dan kadang terjadi secara bersamaan, pada dasarnya proses akomodasi sejalan dengan gagasan tentang disonansi kognitif yang diperkenalkan oleh Festinger. Festinger berpendapat bahwa orang pada umumnya berusaha menghindari keyakinan dan pendapat dalam dirinya yang saling bertentangan. Ketika suatu kejadian yang menimbulkan konflik seperti itu muncul, individu biasanya menolak atau mengubah salah satu atau kedua keyakinannya untuk menghilangkan disonansi tersebut. Perspektif terkait dapat ditemukan dalam buku The Web of Belief karya Quinn dan Julian, yang merupakan karya penting dalam bidang epistemologi naturalistik, bidang yang sama dengan yang diidentifikasi oleh Piaget. Quinn dan Julian pada tahun 1978 berpendapat bahwa seseorang secara alami berusaha untuk mencapai koherensi di antara serangkaian keyakinan yang ia miliki. Ketika pengalaman baru ditemui yang nampaknya menimbulkan ketidakkonsistenan, penyesuaian kecil dilakukan oleh seseorang untuk membuat representasi internal dari pengalaman baru tersebut agar sesuai dengan representasi pengalaman yang ada. Artinya, pertama-tama kita mencoba untuk mengasimilasi pemahaman kita tentang pengalaman baru ke dalam pemahaman kita tentang kejadian yang sudah pernah kita alami sebelumnya. Ketika penyesuaian tersebut menjadi berlebihan atau ketika asimilasi gagal dalam beberapa hal, struktur internal yang ada harus direkonstruksi, mirip dengan gagasan Kuhn tahun 1962 tentang pergeseran paradigma dan gagasan Piaget tentang akomodasi. Bahwa dunia bertambah dan berkurang secara keseluruhan. Sementara Wittgenstein mencatat dalam Traktatus bahwa seseorang menciptakan representasi internal sebagai respon terhadap pengalaman. Misalnya kita menggambarkan fakta pada diri kita sendiri. Ia mengakui bahwa representasi internal ini bukanlah entitas terpisah yang tidak terhubung atau tidak dipengaruhi oleh representasi internal lainnya. Seseorang tidak merespon persepsi dan keyakinan dengan cara yang terpisah dan satu persatu. Sebaliknya, seseorang secara bertahap mengembangkan serangkaian struktur mental internal dengan implikasi bahwa banyak keyakinan hampir selalu terlibat dalam suatu pengalaman belajar. Mencari tahu cara terbaik untuk memanfaatkan keyakinan dan struktur mental yang ada untuk membuat pembelajaran efektif merupakan tantangan berkelanjutan bagi para guru dan perancang instruksional karena keyakinan dan struktur ini dapat sangat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Poin terakhir yang terkait dengan teori perkembangan kognitif adalah gagasan tentang struktur mental internal yang ditangani dengan cara yang berbeda oleh ilmuwan kognitif yang berbeda juga. Johnson Light pada tahun 1983 berpendapat bahwa model mental merupakan hal mendasar bagi penalaran dan perkembangan kognitif manusia. Kita dapat membedakan representasi internal yang dibuat tepat saat dibutuhkan untuk menjelaskan fenomena yang tidak biasa atau situasi yang membingungkan dari struktur internal yang mapan dan muncul secara otomatis dan seringkali tanpa pemikiran sadar untuk menangani suatu masalah atau situasi. Beberapa psikolog menyebut yang pertama sebagai model mental struktur, sementara yang lainnya menganggap sebagai struktur skema yang lebih mapan. Model mental dapat diubah menjadi skema ketika sering dibuat dengan cara yang serupa dengan keadaan yang ada.
Proses mengubah model mental menjadi skema dikaitkan dengan gagasan mengembangkan automatisitas dalam melakukan tugas berulang, yang seringkali merupakan hasil yang ditargetkan dalam banyak program pelatihan. Proses mengubah atau menguraikan skema menjadi set model mental yang mudah diubah mirip dengan proses melupakan yang menghadirkan tantangan khusus bagi guru dan pelatih. Seringkali lebih sulit untuk membantu pelajar melupakan prosedur atau keyakinan kompleks yang telah diotomatisasi daripada membantu pelajar memperoleh pengetahuan sejak awal. That was an excellent breakdown of Piaget's theory. Thank you, Bu Devi. However, what if learning is not just an individual process? That's where Lev Vygotsky's cognitive social mediated theory comes in. Vygotsky believed that social interactions and guidance from others play a crucial role in learning. And therefore, to help us understand this concept better, let's welcome our next presenter, Ibu Sita. Yang berikutnya adalah mengenai teori mediasi sosial kognitif menurut Vygotsky. Penekanan dalam teori perkembangan kognitif adalah pada individu. Peneliti perkembangan kognitif mengakui pengaruh hal-hal di luar individu, di mana fokusnya adalah pada penentuan penanda kemajuan individu dan mengidentifikasi berbagai tahap perkembangan kognitif. Sehingga jelas bahwa anak-anak dipengaruhi oleh 3 hal berikut ini, yaitu teman sebaya, guru, serta orang tua. Pembelajaran sendiri dimediasi oleh bahasa, dan kesadaran ini mendorong peneliti untuk memperluas fokus untuk mencakup konteks sosial dan budaya di mana perkembangan kognitif individu itu terjadi. Premis umum dari teori kognitif yang dimediasi sosial itu adalah bahwa perkembangan individu sebagian besar ditentukan oleh konteks sosial dan budaya di mana seseorang tersebut berada. Pada perkembangan anak, jelas-jelas bahwa orang tua, guru, dan anak-anak lain menjadi konteks dari pengalaman pembelajaran seorang anak. Terdapat perbedaan antara seorang anak yang tumbuh di komunitas pedesaan di sebuah pertanian dengan anak yang tumbuh di lingkungan perkotaan yang besar. Mereka akan memiliki pengalaman yang berbeda. Contohnya, penulis pernah diajak orang tuanya ke kota besar di mana akhirnya penulis mengenal kata-kata eskalator yang mana saat itu bukanlah suatu kosakata yang umum untuk seorang anak di kota kecil di Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Sehingga dimanapun anak dibesarkan akan ada beberapa hal yang dikenalnya maupun yang tidak dikenalnya. Memperkenalkan bahasa yang benar-benar asing bagi pengalaman sebelumnya dari seseorang kemungkinan besar tidak akan terlalu berarti kecuali bahwa bahasa tersebut disertai pengalaman yang realistis yang dapat dipahami oleh orang tersebut. Contohnya kosakata eskalator yang dikenal oleh penulis pada saat masa kanak-kanak tadi. Hal ini menunjukkan bahwa peran mendasar yang dimainkan bahasa dalam pembelajaran yaitu bahwa bahasa itu memediasi pengalaman. Vygotsky mengembangkan 2 gagasan penting, yaitu orang yang lebih berpengalaman, contohnya adalah dalam hal ini orang tua, guru, maupun anak lain yang berpengalaman, itu memainkan peran yang penting dalam perkembangan individu. Sebelum seorang anak memiliki ide tersebut disajikan dalam konteks sosial oleh orang lain yang lebih berpengetahuan. Kemudian yang kedua, yaitu bahwa jarak antara kemampuan anak untuk memahami konsep atau mengerjakan tugas secara mandiri yang menunjukkan interaksi konsep yang relevan dengan perkembangan kognitif individu dan kemampuan anak untuk memahami dan mengerjakan tugas dengan bantuan pihak lain yang lebih berpengalaman disebut zona perkembangan proksimal atau ZPD. Berikut ini menunjukkan grafik tentang ZPD. Ke kanan menunjukkan tingkat penguasaan atau kompetensi individu, yaitu apa yang sudah dapat dilakukan oleh pelajar, sedangkan ke atas naik menunjukkan tingkat kesulitan atau tantangan yang relatif, yaitu
hal-hal yang berada di luar kemampuan pelajar. Nah, jarak antara keduanya itulah yang disebut dengan ZPD, zona perkembangan proksimal. Implikasinya bagi teknologi pendidikan dan guru adalah bahwa mereka harus lebih fokus pada ZPD, zona perkembangan proksimal, karena itu adalah tempat di mana kemajuan pembelajaran akan sering terjadi. Thank you, Busita, for that engaging explanation. And now, let's shift our focus to psychosocial development theory, proposed by Erik Erikson. This theory explains how people develop their identity and personality through different life stages. And now, to guide us through this Erikson model, let's welcome our next presenter, Ibu Anita. Selanjutnya kita akan bahas Psychosocial Development Theory oleh Bapak Erik Erikson. Erik Erikson lahir pada tahun 1902 hingga 1994. Beliau seorang psikoanalisis berdarah campuran Denmark, Jerman, dan Amerika. Di tahun 1959-1968, beliau menelurkan teori yaitu 8 tahap perkembangan dalam seluruh kehidupan individu. Berawal pada dasar krisis representatif yang membentuk identitas seseorang. Beliau dipengaruhi seorang psikolog bernama Freudina. Identitas dan kepribadian seseorang adalah fokus gagasan utama. Ego, identitas pribadi, memainkan peran pada teori perkembangan Erikson. Bagaimana cara seseorang menanggapi konflik inheren juga menentukan identitas seseorang. Aspek abadi pada teori Erikson adalah perluasan teori perkembangan kognitif di luar masa remaja, dewasa, hingga tua. Nah, bagi mereka yang terlibat perancangan dan penerapan lingkungan belajar, disarankan mempertimbangkan teori Erikson. Di teori Erikson ini menyimpulkan bahwa tidak semua pembelajar itu sama. Banyak perbedaan dari berbagai tahap perkembangan pembelajaran. Perkembangan ini akan kita bahas tahap demi tahapnya, mulai dari umur 0 hingga umur 65 tahun. 8 tahap perkembangan yang mencakup seluruh kehidupan seorang individu. Tahap pertama, masa bayi, umur 0 sampai 1,5 tahun. Kedua, anak usia dini, usia sekitar 1 hingga 3 tahun. Yang ketiga, usia bermain, sekitar usia 3 sampai 6 tahun. Yang keempat, usia sekolah, dengan usia 5 sampai 12 tahun. Tahap kelima, masa remaja, dengan usia 9 hingga 18 tahun. Yang keenam, dewasa muda, usia 18 sampai 40 tahun. Tahap ketujuh, masa dewasa, usia 30 hingga 65 tahun. Yang terakhir, di tahap masa matang atau mature, ini usia 50 plus ke atas. Tahap pertama, masa bayi. Prototipe psikososial krisisnya, dia penuh harapan, dia percaya dan setengah percaya. Dideskripsikan sejak lahir hingga sampai berjalan. Di tahap kedua atau anak usia dini, anak sudah memiliki kemauan atau otonomi dan rasa malu atau ragu, sudah melakukan pelatihan toilet training dan berbicara. Di tahap ketiga atau usia bermain, krisisnya sudah memiliki tujuan, sudah memiliki inisiatif dan rasa bersalah, dideskripsikan prasekolah dan membaca. Di tahap keempat, usia sekolah,
sekitar usia 5 hingga 12 tahun. Di tahap ini, krisisnya sudah memiliki kompetensi, di mana sudah ada ketekunan dan inferioritas, dan secara dideskripsikan ini adalah tahap-tahap masa-masa di sekolah awal. Di tahap kelima atau pada masa remaja, di tahap ini kita bisa melihat bahwa sudah timbul kesetiaan, di mana mereka sudah ada yang memiliki identitas, bahkan kadang ada juga yang masih bingung dan peran-peran. Nah, secara deskripsinya masa pubertas sudah mulai terjadi. Di tahap keenam, dewasa muda. Pada tahap ini, kalau kita lihat secara krisisnya, sudah timbul ada yang namanya cinta, keintiman, dan ada isolasi ini terjadi ya di psikososialnya. Kemudian kalau kita lihat deskripsinya, ada yang sudah berpacaran dan juga ada yang menjadi orang tua. Di tahap ketujuh atau pada masa dewasa, kita lihat sudah memiliki rasa kepedulian, baik memiliki anak atau sudah memilih stagnan. Dengan deskripsi mereka di parubaya memiliki jiwa parenting. Terakhir, stage 8 yaitu masa matang atau maturity. Di sini sudah memiliki wisdom, bagaimana berintegritas dan despair, dan rata-rata sudah di usia tua. Secara keseluruhan, penjelasan mulai stage 1 hingga stage 8 terangkum dalam tabel Psychosocial Development Theory oleh Mr. Erikson. Bisa kita lihat bersama-sama mulai dari infancy sampai maturity, dan bagaimana age range-nya dan bagaimana prototype psikososial krisisnya. Nah, di sini sudah terangkum dalam satu tabel yang sempurna. Thank you, Bu Anita. That was very insightful. And now, before we move forward, let's do a quick test your understanding session. Now, this is a great way for us to review what we've learned so far. And here's how it works. I'm gonna give you a statement, and you will decide if it is true or not. Are you ready? Let's do it. Some individual differences are a result of being at a particular state of development. True or not? Language and thought develop independently. True or not? Certain learning tasks are virtually impossible for individuals at an early stage of cognitive development. True or not? Mental models are directly observable markers of development. True or not? The concepts of a more knowledgeable other and the zone of proximal development are closely related. True or not? Last but not least, development theorists are engaged in descriptive research describing how individuals develop rather than how individuals should develop. True or not? Great job, everyone. Now, let's move on to the final section. So far, we've explored theories of human development. But how do we apply them in real-life educational settings? That's where educational technology comes in. Our next presenter, Pak Beryl, will present real-world challenge related to integrating these theories into learning experiences. So, please welcome Pak Beryl. Berikut ini adalah studi kasus tantangan dalam teknologi pendidikan. Sebuah lembaga pemerintah ingin mendukung keluarga pekerja asing dengan menawarkan kursus bahasa secara online. Keluarga ini terdiri dari pasangan, anak-anak, dan orang tua lanjut usia yang berasal dari berbagai negara dan berbicara dalam bahasa yang berbeda.
Kursus harus gratis dan berbasis online sehingga dapat diakses oleh semua peserta. Organisasi Anda diminta untuk melakukan asesmen kebutuhan dan analisis persyaratan pelatihan untuk menentukan faktor-faktor utama yang akan mempengaruhi desain kursus. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor-faktor kunci yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah keberagaman bahasa. Peserta berasal dari latar belakang bahasa yang beragam, sehingga perlu ada dukungan multilingual atau pendekatan pembelajaran yang terstruktur. Selanjutnya adalah target peserta dan kebutuhan pembelajaran. Kursus harus dirancang untuk berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, dewasa, bahkan hingga lanjut usia. Kemudian tingkat pembelajaran harus juga bervariasi, mulai dari pemula hingga tingkat akhir. Faktor ketiga adalah format kursus dan aksesibilitas. Format online harus mudah digunakan dan kompatibel dengan berbagai perangkat. Harus juga mempertimbangkan ketersediaan internet dan akses teknologi. Faktor yang keempat adalah desain kurikulum. Kurikulum harus berfokus pada keterampilan komunikasi praktis, percakapan sehari-hari, atau komunikasi di tempat kerja. Kurikulum juga harus mengintegrasikan pembelajaran budaya bersamaan dengan pembelajaran bahasa. Faktor terakhir adalah evaluasi dan pelacakan kemajuan. Perlu menerapkan kuis, latihan, dan pelacakan kinerja yang lain untuk mengukur kemajuan peserta. Langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah rencana implementasi kursus. Yang pertama, kita perlu memikirkan pengembangan desain dan konten kursus. Kita harus membuat rencana pelajaran yang disesuaikan untuk berbagai tingkat kemahiran. Kita perlu menyediakan pembelajaran interaktif seperti video, kuis, ataupun kelas-kelas virtual. Yang kedua, pemilihan platform dan dukungan teknis. Penting untuk memilih LMS atau Learning Management System yang tepat yang mendukung multilingual dan menyediakan dukungan teknis 24 jam untuk para pengguna. Yang ketiga adalah dukungan instruktur dan mentor. Perlu untuk merekrut instruktur bilingual atau menggunakan alat terjemahan berbasis AI. Perlu juga untuk menawarkan sesi bimbingan virtual untuk dukungan tambahan. Yang keempat adalah keterlibatan komunitas dan sistem pendukung. Membuat forum diskusi bagi peserta untuk berlatih bahasa bersama. Menyediakan sumber daya tambahan seperti e-book, kamus, dan panduan pengucapan. Yang kelima adalah monitoring dan evaluasi. Perlu melakukan survei umpan balik secara berkala dari peserta dan juga menyesuaikan konten dan metode pengajaran berdasarkan kemajuan dan kebutuhan peserta. Langkah selanjutnya adalah menentukan hubungan antar faktor-faktor kunci tersebut. Berikut adalah hubungan utama antar faktor-faktor ini. Keberagaman bahasa mempengaruhi desain kurikulum dan platform pembelajaran. Aksesibilitas kursus berdampak pada tingkat partisipasi dan penyelesaian kursus. Dukungan instruktur meningkatkan hasil pembelajaran dan retensi peserta. Keterlibatan komunitas memperkuat motivasi dan pengalaman imersif dalam berbahasa. Berikutnya adalah antisipasi terhadap perubahan yang mungkin terjadi. Yang pertama, hambatan teknologi. Beberapa peserta mungkin mengalami kesulitan dalam menggunakan perangkat digital. Yang berikutnya adalah tingkat keterlibatan. Pembelajar yang lebih muda mungkin memerlukan metode pembelajaran yang lebih mendekati gamifikasi. Ketiga, penyesuaian kebijakan. Pemerintah mungkin memperkenalkan peraturan baru yang mempengaruhi penyampaian kursus. Yang terakhir adalah skalabilitas. Seiring meningkatnya permintaan, lebih banyak instruktur dan materi tambahan yang mungkin diperlukan. Berikut ini adalah peta konsep dari desain kursus bahasa secara online tadi. Asesmen terhadap kebutuhan itu akan mempengaruhi teknologi dan platform yang digunakan serta desain kurikulum.
Sementara teknologi dan platform yang digunakan itu akan mempengaruhi instruktur dan peer support, serta monitoring dan evaluasi. Instruktur dan peer support itu juga akan mempengaruhi monitoring dan evaluasi. Sementara desain kurikulum akan mempengaruhi instruktur yang dibutuhkan dan juga peer support, serta monitoring dan evaluasi. Akhirnya kita sampai pada kesimpulannya. Yang pertama, tujuannya adalah membuat kursus bahasa online yang inklusif, mudah diakses, dan efektif. Pendekatan yang digunakan adalah asesmen kebutuhan, dukungan multilingual, kurikulum yang interaktif, serta keterlibatan komunitas yang kuat. Hasil yang diharapkan adalah pengalaman belajar berkualitas tinggi yang membantu keluarga pekerja asing berintegrasi lebih baik dalam masyarakat dan dunia kerja. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Thank you, Pak Beryl, for that great explanation. Well, that's the end of our session. Hopefully, this session has deepened our understanding of human development theories and how they shape education. Before we wrap up, let's give a round of applause to all our amazing presenters. Once again, thank you all for your participation. See you next time. Stay curious and keep learning.